Jumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan farmakologi bahan alam sebagai anti-kanker. Pertama, yang akan kita jelaskan yaitu apa itu kanker. Kanker merupakan penyakit di mana sel-sel abnormal membelah secara tidak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Berikut ini merupakan tahap karsinogenesis atau tahap pembentukan sel kanker. Dimulai dengan adanya tahap inisiasi. Pada tahap ini, terbentuk sel kanker awal yang diakibatkan oleh perubahan genetik dalam sel somatik normal melalui proses mutasi. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel sekitarnya. Penyebab mutasi dapat berasal dari infeksi virus, radiasi, atau zat-zat kimia, dan masih banyak faktor lingkungan lainnya. Perubahan pada tingkat DNA menyebabkan aktivasi gen pertumbuhan atau dikenal dengan istilah proto-onkogen, dan terjadi penghambatan pada gen penekan tumor atau tumor supresor gen. Pada tahap inisiasi, sel dapat kembali normal jika sel memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Senyawa yang terlibat dalam tahap ini disebut inisiator. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap promosi, merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi, membentuk klon melalui pembelahan, dan terjadi interaksi komunikasi antar sel. Terjadi stimulasi sitogenik, faktor diferensiasi, terjadi proses mutasi dan non-mutasi atau epigenetik, dan merupakan awal pertumbuhan sel praneoplastik. Pada tahap kedua ini, proses membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan beberapa tahun. Senyawa yang merangsang pembelahan sel disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Selanjutnya, tahap progresi. Pada tahap ini, terjadi ketidakstabilan genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik atau non-mutagenik. Proses ini menghasilkan klon baru sel-sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, bersifat invasif, menyerang jaringan sekitar, dan peningkatan potensi metastatis atau menyebar ke tempat lain. Jika tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh atau menimbulkan keluhan atau gejala klinis. Tahap progresi ini berjalan sangat cepat. Pada tahap progresi, terbentuk sel neoplastik. Selanjutnya, setelah terbentuk sel neoplastik, maka masuk dalam tahap metastasis. Metastasis sering terjadi pada stadium akhir kanker dan dapat terjadi melalui darah atau sistem limfatik atau keduanya. Langkah-langkah dalam terjadinya metastasis yaitu invasi lokal, intrafasasi ke dalam darah atau getah bening, ekstravasasi ke dalam jaringan baru, proliferasi, dan angiogenesis. Berbagai jenis kanker cenderung bermetastasis ke organ tertentu, tetapi secara keseluruhan, tempat paling umum terjadi metastasis adalah paru-paru, hati, otak, dan tulang. Selanjutnya, bagaimana penggunaan bahan alam dalam terapi atau penanganan kanker? Salah satu senyawa yang berasal dari alam yang telah terbukti secara ilmiah dapat digunakan sebagai anti kanker yaitu senyawa flavonoid. Flavonoid termasuk dalam golongan polifenol yang terdiri atas 6 grup yaitu isoflavon, antosianidin, flavon, flavonol, flavanol, dan flavanon. Berikut ini beberapa aktivitas flavonoid sebagai anti-kanker. Yang pertama, flavonoid dapat memodulasi reaktif oksigen spesies serta mengaktifkan antioksidan enzimatik. Flavonoid berpartisipasi atau berperan dalam menghentikan siklus sel, menginduksi apoptosis, autofagi, dan menekan proliferasi sel kanker, serta menekan proses invasi. Berikut ini beberapa sumber senyawa flavonoid.
yaitu dapat berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, minuman nabati seperti teh hijau, anggur, dan produk berbahan dasar kakao. Berikut ini merupakan mekanisme kerja dari flavonoid dalam memodulasi stres oksidatif. Ketika hemostasis seluler antara aktivitas prooksidan dan pertahanan antioksidan terganggu, produksi ROS akan meningkat dan radikal bebas terakumulasi. ROS terutama dihasilkan dalam rantai transfer elektron di mitokondria sebagai produk samping dari fosforilasi oksidatif di dalam sel. Jumlah ROS yang dihasilkan menyebabkan stres oksidatif yang terlibat dalam perkembangan proses peradangan dan perkembangan pembentukan sel kanker. Flavonoid memiliki aksi ganda dalam memodulasi stres oksidatif. Flavonoid dapat berperan sebagai antioksidan. Selain itu, flavonoid juga dapat bertindak sebagai prooksidan. Dalam kondisi normal, flavonoid dapat bertindak sebagai antioksidan dan merupakan prooksidan yang kuat dalam keadaan patologi, seperti pada terjadinya sel kanker. Flavonoid secara langsung bertindak sebagai antioksidan dengan meredam radikal atau membentuk ikatan helat dengan ion metal. Selain itu, flavonoid dapat bertindak sebagai antioksidan tidak langsung dengan cara menghambat enzim prooksidan seperti NADPH oksidase, lipoksigenase, dan xanthin oksigenase. Penghambatan pada enzim ini akan menghambat pembentukan reaktif oksigen spesies atau menghambat pembentukan radikal bebas. Atau, flavonoid dapat meningkatkan aktivitas dari antioksidan enzimatik seperti glutathione, SOD, dan katalase. Dalam keadaan patologi, flavonoid bertindak sebagai prooksidan dengan menghambat jalur signaling proliferasi sel, menekan pelepasan sitokin proinflamatori, dan mengaktifkan proses apoptosis, nekrosis, serta autofagi. Berikut ini merupakan mekanisme flavonoid dalam mengaktifasi apoptosis sel kanker. Sel kanker resisten terhadap apoptosis. Apoptosis dikenal juga dengan istilah kematian sel terprogram. Proses apoptosis secara normal disebabkan oleh serangkaian jalur transduksi signal dengan adanya protein pro-apoptosis, caspase, dan protein BCL2 family. Ada dua kaskade pensinyalan utama apoptosis. Yang pertama, yaitu secara ekstrinsik dan intrinsik. Pada jalur ekstrinsik, proses ini terkait dengan superfamili tumor necrosis factor atau TNF dengan protein pensinyalan utama, yaitu caspase 8. Untuk jalur intrinsik, melibatkan mitokondria. Pada jalur ini, tumor supresor protein atau P53 akan mengaktifasi protein BCL2 family, dalam hal ini Bax dan Bak. Bax dan Bak akan bertranslokasi ke dalam mitokondria sehingga terjadi pelepasan sitokrom C. Sitokrom C akan mengaktifasi caspase 9, 3, 6, 7 sehingga akan menginduksi terjadinya proses apoptosis. Pada sel kanker, ekspresi berlebih dari gen onkogenik menyebabkan proliferasi seluler dan terjadi penekanan pada P53 serta terjadi aktivasi protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCLXL, sehingga pada sel kanker terjadi aktivasi dari anti-apoptosis. Hal tersebut menyebabkan sel kanker resisten terhadap kematian sel terprogram. Senyawa flavonoid mengaktifasi jalur kaskade pensinyalan apoptosis, baik itu secara ekstrinsik maupun secara intrinsik.
Hal tersebut akan meningkatkan terjadinya proses apoptosis pada sel kanker. Selanjutnya, aktivitas flavonoid dalam memodulasi sel imun dan efeknya sebagai antiinflamasi. Flavonoid dapat menekan pelepasan sitokin proinflamatori seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukinin. Selain itu, flavonoid menghambat enzim seperti NOX, siklooksigenase, inos, lipoksigenase. Penghambatan pada enzim ini akan menurunkan produksi reaktif oksigen spesies. Flavonoid juga dapat menghambat faktor transkripsi seperti AP1, nuklear faktor kappa B, dan STAT3. NF-kappa B berperan dalam proses inflamasi dan aktivasi sejumlah onkogen, sehingga penekanan pada pembentukan faktor transkripsi ini akan menghambat terjadinya proses inflamasi. Kemudian, flavonoid juga dapat menghambat jalur kinase, seperti jalur PI3K-AKT, AMPK, MEPK, IKFA B, dan JAK. Salah satu tanaman yang telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas anti kanker, yaitu Morus alba atau murbei. Morus alba mengandung sejumlah senyawa seperti kufanol, hidroksimorisin, moranolin, morusin, kalistegin, albafuran, dan albanol. Menurut studi, daun Morus alba mengandung senyawa aktif seperti quercetin, rutin, apigenin, dan deoksinogerimisin. Senyawa-senyawa ini termasuk dalam golongan senyawa flavonoid. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menggunakan ekstrak metanol daun Morus alba menunjukkan aktivitas antiproliferatif pada human cell line, kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker kolon. Dalam penelitian ini, ekstrak metanol dengan konsentrasi 1000 mg per mililiter memiliki aktivitas antiproliferatif pada human cell line karsinoma gastrik. Terima kasih telah belajar farmakologi bahan alam. Jangan lupa subscribe, like. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar.